Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik, ya, pertama-tama siswa maupun siswa SD TALIA kelas 5 yang Bapak ingin menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sehingga pada kesempatan hari ini kalian bisa menuntut ilmu, kalian bisa belajar ya walaupun kalian di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dan pada hari ini ya bagian jadwal Bapak yang membuat pembelajaran ya. Karena ya pada minggu yang lalu ya kalian sudah membaca ya tentang tafsir surat Al-Kafirun, dan juga kalian sudah mengetahui tentang kosakata yang ada di dalam surat Al-Kafirun ya, di antara beberapa kosakatanya. Dan di sini Bapak ingin menjelaskan atau menjelaskan materinya tentang kandungan yang ada atau yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun ya. Pertama-tama ya Bapak akan bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin ya. Artinya yang pertama ya, arti ayat yang pertama ya, katakanlah ya, kul, katakanlah ya, hai orang-orang yang kafir. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah ilah yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum ya, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud ya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini tentang arti dari surat Al-Kafirun ya. Tentang kosakatanya ya, Al-Kafirun yaitu apa? Orang-orang kafir. Ta'budun yaitu makhluk yang kamu sembah ya, bisa ya berupa berhala atau yang lainnya. Abidun penyembah. Itu kosakata sedikit tentang yang ada di dalam surat Al-Kafirun. Selanjutnya ya, kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun, yaitu surat Al-Kafirun merupakan surah yang ke-109 dan terdiri dari 6 ayat. Dan ini termasuk ya golongan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, di dalam surat ini yang membicarakan tentang bantahan terhadap ya cara perdamaian cara perdamaian yang diusulkan kaum musyrikin ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam dakwahnya ya, karena ya, kaum musyrikin menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menyeru hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini kaum musyrikin yang beri usulan ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya,
yang diwakili ya kaum musyrikin ya, saat itu diwakili oleh Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, dan Al-Aswad bin Al-Mattab, dan Umayyah bin Khalaf. Ya, mereka mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, agar Rasulullah bersedia menyembah berhala mereka selama 1 tahun, dan mereka pun akan menyembah Allah selama 1 tahun. Kenapa? Karena ya terhadap ya kaum musyrikin menolak ya tentang dakwahnya Rasulullah ya, yang dimana ya Rasulullah ya, mencaci tentang berhala-berhala mereka. Dan di sini ya mereka pun ya, maka diturunkanlah surat Al-Kafirun ini sebagai bantahan atas usulan tersebut ya, usulan kaum musyrikin kepada ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga melalui surat ini ya Rasulullah diperintahkan untuk menjawab usulan mereka ya, wahai orang-orang musyrik ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu atau apa yang kalian sembah, dan juga kalian tidak akan pula menyembah apa yang aku sembah ya. Aku pun bukanlah penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian pun ya bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, maka biarlah untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku. Ya, jadi kandungannya ya, yang terdapat dalam surat ini tentang ya usulan kaum musyrikin ya kepada Rasulullah ya, agar Rasulullah menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Tetapi ya kemudian turunlah ayat ini untuk membantah ya, usulan tersebut ya, sebagaimana di dalam kandungannya, di dalam ayatnya, bahwa ya Allah mengatakan ya, wahai orang-orang kafir ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya, dan juga kamu tidak akan pernah pula dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Itu maksudnya. Dan usulan mereka itu sebenarnya adalah hanya tipu daya mereka ya, akan tetapi ya Allah Maha mengetahui semua rencana mereka ya. Dan apabila ya ada orang non-muslim bertanya dan mengajakmu menyembah Tuhan mereka, maka jawablah dengan jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrik tersebut. Yaitulah ya, yang terdapat di dalam kandungan surat Al-Kafirun. Intinya ya, kesimpulannya ya tentang usulan ya kaum musyrikin kepada Rasulullah tentang yang mengajak menyembah berhala mereka selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah Allah selama 1 tahun. Tetapi usulan tersebut dibantah dengan turunnya surat Al-Kafirun ya, surat yang ke-109, terdiri dari 6 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Ini apa surat Makkiyah itu? Itu surat ya, yang turun sebelum Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kandungan ya, yang ada di dalam surat Al-Kafirun ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, penjelasan dari Bapak buat kalian ya, sehingga menambah wawasan atau ilmu kalian ya. Untuk pertemuan kali ini seperti biasa yang ada tugas buat kalian, yaitu tugas kerjakan evaluasi halaman 23 dan 24 ya, hanya 2 bagian, yang bagian 1 dan bagian 2 ya. Bapak ulang tugasnya, kerjakan evaluasi halaman 23 dan 24. Dan perlu kalian perhatikan ya, karena di kelas 5 ini ya ada 2 guru ya untuk mata pelajaran Al-Qur'an dan hadis ya. Untuk ikhwan gurunya Pak Abdul Rojak ya, atau biasa dipanggil Pak Abdul, dan untuk akhwat ya Bapak sendiri yang mengajar. Dan pada kesempatan kali ini tadi Bapak sudah sampaikan di awal ya, bahwa pertemuan atau jadwal hari ini jadwal Bapak yang menjelaskan tentang
tentang Al-Quran, pelajaran Al-Quran dan hadis ya. Dan untuk tadi tugas ya seperti biasa pengumpulannya untuk Ikhwan ke Pak Abdul ya, dan untuk akhwat ke Bapak sendiri ya Pak Rifki ya, jangan sampai tertukar ya, karena ya masih biasa Bapak temukan ada yang Ikhwan kirim ke Bapak, tetapi yang Ikhwan ke siapa tadi? Ke Pak Abdul Rojak atau biasa dipanggil Pak Abdul. Dan untuk yang siswi atau akhwat dikirim ke Bapak sendiri ya. Bapak cukupkan sampai di sini, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.